Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah dan segenap umat Islam dimanapun berada, wabil khusus para ulama, para aparatur pemerintahan daerah, para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, keluarga besar Masjid Agung Banjaran yang sangat dicintai, yang sangat dihormati. Kita di malam yang agung ini, malam Jumat, dan juga di tempat yang agung ini, yakni masjid, dan di bulan yang dari bulan tersebutlah Allah melimpahkan karunia kepada kita, kepada semua umat Islam, kepada semua yang beriman dari kelompok bangsa manusia dan bangsa jin, dan juga bangsa malaikat, dan juga seluruh manusia, seluruh binatang, seluruh ciptaan Allah, melalui didhahirkannya wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, yang mana kita semua wajib mensyukurinya, wajib menyikapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa bahagia yang memenuhi jiwa. Dan juga kita seyogianya terus mendongeng-dongengkan kepada sesama tentang Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tentang keagungannya, kesuciannya, tentang ketinggian derajatnya, tentang akhlak agungnya, tentang keluasan ilmunya, tentang kesempurnaan amal solehnya, tentang kepemimpinannya, keterdepanannya, tentang kegantengannya, keindahannya, kewangiannya, kesempurnaannya, mukjizatnya, irhasnya. Ini karena nggak ada nikmat terbesar kecuali wujud Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka menceritakan tentang Nabi adalah menceritakan nikmat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tadi Buya meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mujamul Kabir, tentang ketika para sahabat suatu hari sedang berkumpul di masjid baginda Rasulullah SAW, tiba-tiba
keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya. Kan rumahnya kalau keluar masuk masjid. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ma ajlasakum, apa yang mendorong kalian duduk saat ini di sini? Artinya sedang apa kalian? Ya. Lalu para sahabat menjawab, jalasna, kami ya Rasulullah duduk nadzukurullah ta'ala, kami duduk itu sedang mengingat Allah. Dalam riwayat lain sedang berdoa kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Dalam sebagian riwayat ala ma hadana lidini. Dan kami kumpul sedang memuji Allah atas hidayah Allah yang Allah hidayahkan kepada kami kepada agamanya, kepada Islam. Wa ma manna alaina bika, dan atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada kami, yaitu dengan kehadiranmu ya Rasulullah di muka bumi ini. Bika itu dengan wujudmu, ya Rasulullah. Wujud Nabi dari mulai lahir Nabi sampai tiada ujungnya. Begitu para sahabat menjawab seperti itu. Ini kan dalil maulid, ya. Maulid itu kan menceritakan dan mengingat anugerah, yaitu apa? Diwujudkannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah bagi kita. Kita punya anugerah Islam, kita mendapatkan anugerah agama, kita mendapatkan anugerah diwujudkannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Lalu apa kata Nabi? Ya. Allah ma ajlasakum illa dzalik. Kata Nabi, demi Allah, tidaklah yang mendorong kalian duduk berkumpul di sini kecuali itu tujuannya. Sahabat menjawab, Allah ma ajlasana illa dzalik. Ya Rasulullah, demi Allah, tidaklah yang mendorong kami, yang menyebabkan kami duduk kumpul di sini kecuali itu tujuan kami itu. Ya, mengingat Allah, memuji Allah atas karunia Islam, atas karunia wujud Engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan begini kepada sahabatnya, amma inni la astakhlifukum tuhmatan lakum. Adapun sesungguhnya kami tidak meminta kalian sumpah, kami tidak menuduh kalian yang lain-lain sehingga kalian harus bersumpah, enggak, kata Nabi. Karena ini Nabi Jabrul Khatir. Apa Jabrul Khatir? Menenangkan perasaan sahabatnya, karena Nabi tadi bertanyanya, apa sih yang mengakibatkan kalian berkumpul, mendorong kalian berkumpul seperti ini. Jadi seolah ini sahabat ini jadi tersentak dengan pertanyaan Nabi itu, kan? Lalu menjawab seperti itu dan bersumpah. Dengan sumpah Nabi, sahabat juga bersumpah. Maka Nabi menenangkan jiwa sahabatnya.
Kata Nabi, aku tidak menuduh lain-lain sehingga aku menuntut kalian harus bersumpah. Enggak. Ya. Wa innama atani Jibril. Ya, tiada lain kami bertanya seperti itu kepada kalian itu karena malaikat Jibril datang barusan kepada kami, fa akhbarani, malaikat Jibril memberi kabar kepadaku, kan, bahwasanya innallaha ta'ala yubahi bikum al malaikah, sesungguhnya Allah, barusan dikabarkan oleh malaikat Jibril, sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan semua malaikatnya. Allah. Ya. Jadi kumpulan mengingat Nabi dilahirkan, ya, anugerah besar nih, Nabi diciptakan. Nah, itu membikin Allah bangga, membangga-banggakan, ya, di hadapan semua malaikatnya. Ini hamba Allah, kebanggaan Allah, tukang buludan itu. Masya Allah. Makanya kita jangan lupa, ya, mengingat anugerah terbesar. Satu adalah agama, yaitu Islam. Yang kedua adalah diciptakannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah kepada seluruh malaikatnya. Dan kalau Allah bangga, wah sudah, makhluk yang mana, ya, yang agung seperti yang dibanggakan oleh Allah di hadapan semua malaikatnya. Ya, kalau Allah sudah bangga di hadapan malaikatnya, apalagi malaikat, pasti malaikat akan lebih bangga, kan? Pasti malaikat akan lebih menghargai, akan lebih mencintai, akan lebih memuliakan Allah. Walaupun malaikat itu, ya, tentu tidak akan mampu membandingi kebanggaan malaikat, pengagungan malaikat kepada, ya, orang-orang yang seperti barusan, ya, sifatannya tidak akan bisa menyamai kepada membanggakannya Allah, memuliakannya Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan hal itu. Nah, Allah. Mudah-mudahan, ya, kita semua yang suka mengadakan peringatan Maulid Nabi, yakni syukur kepada Allah atas diwujudkannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, mudah-mudahan termasuk kelompok yang dibanggakan oleh Allah di hadapan semua malaikatnya. Kalau sudah dibanggakan, artinya kita ada di titik keberuntungan terpuncak. Di titik keberuntungan terpuncak. Jadi jangan kebalik. Apa maksud kebalik? Ketika kita punya rumah, punya jabatan baru, ya, punya apalagi, ya, punya pangkat baru, lalu kita mensyukurinya. Lalu ketika kita dikasih anugerah, yakni diwujudkannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, kita tidak menyikapinya dengan syukur. Kita tidak merasa bahagia. Nah, ini kan terbalik ini. Padahal tidak ada nikmat yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada makhluknya yang bisa membandingi kepada besarnya nikmat diciptakannya, diwujudkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Allah. Dan Buya mengajak kepada semua umat Islam agar di momen, ya, di momen
peringatan dan syukuran atas Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bersama-sama memperbaharui hubungan kita dengan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memperbaharui? Ya, adalah yang pertama memperbaharui keyakinan, kecintaan, pengagungan, ketaatan, ya, dan pengetahuan kita kepada sunnah Nabi, kepada sejarah agung Nabi, ya, kepada semua akhlak Nabi. Ingat, ini perbaharui oleh kita dalam hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ingat sunnah Nabi, ingat ajaran Nabi, ingat pesan Nabi. Kalau bangun tidur harus gimana? Mulai kita bangun kira-kira harus jam berapa? Jangan terdahului dengan matahari. Ya, bangun tidur, ya, sepertiga malam yang akhir harus sudah bangun. Ini ajaran Nabi. Tahajud, ini ajaran Nabi. Istighfar di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, ini ajaran Nabi. Berdoa di saat ijabah seperti itu, ini ajaran Nabi. Ya, mendoakan muslimin muslimah, terutama orang tua kita yang masih hidup, yang sudah wafat, saudara-saudara kita muslim, bangsa dan negara kita, ini ajaran Nabi. Ya Allah. Lalu sholat pada waktunya, sholat fardu, apalagi di awal waktu, apalagi bagi laki-laki di masjid berjamaah, ini kan ajaran Nabi. Ini diperbaharui, diperbaiki gitu, perbaiki oleh kita. Apa yang belum kita lakukan dari sunnah Nabi. Hatta ini jangan disebut sepele. Ini apa? Ini siwak. Jangan sampai sepele ini, kan? Ini sunnah Rasul. Jangan dianggap sepele. Ini sunnah Rasul. Imam Ibnu Hajar sebagai tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i bikin susunan makalah khusus tentang keutamaan siwak. Wah, ternyata hebat. Kalau kita menggunakan siwak, itu sering menggunakan siwak, mau baca Quran siwak, mau sholat siwak, mau wudu siwak, mau baca salawat, zikir siwak, mau menyampaikan ilmu tausiah siwak. Ini gosok, ini sering cuci oleh kita, ya. Si gigi itu selalu bersih. Maka ini siwak ini apa keutamaannya, barokahnya? Keutamaannya, barokahnya itu gigi kita akan kuat. Ingat, terjaga dari penyakit gigi. Ingat, ucapan kita akan difasihkan. Akan ada barokah dari ucapan kita. Nanti nasihat kita didengar, doa kita akan dikabul. Jadi gak akan ngawur ngomongnya, kan? Dan juga orang bisa mengerti, ya, lewat omongan kita, masuk ke dalam hatinya. Ini barokah apa? Barokah siwak itu, ya, barokah siwak. Walaupun kita pakai sikat gigi juga, tidak masalah, silakan, bagus-bagus saja kalau punya begitu. Pakai sikat gigi juga, niat bersiwak dengan sikat gigi karena sah. Dan hasil pahala bersiwak, jangankan dengan sikat gigi, dengan tangan aja dalam hadis Nabi, kalau tidak punya ini kan dengan telunjuk saja niat bersiwak, hasil pahalanya, gitu kan? Tapi jangan gara-gara sudah ada sikat gigi dan odol lalu kita menafikan siwak, ini bahaya. Sikat gigi saya pakai, kan? Tapi juga siwak saya gunakan. Karena di sini ada keberkahan. Nah, jangan disepelekan ini, jangan disepelekan. Dan juga siwak itu menjadi sebab dapat pertolongan Allah.
Dengan apa? Ya dengan siwak. Apalagi hal-hal lain tentang akhlak yang mulia, tentang amal soleh, siwak aja sudah begitu besar manfaatnya. Ya. Nah, ini jangan terbalik sekarang ya. Buya mengajak kepada semua umat Islam. Mengajak, jangan sampai terbalik yang selalu di saku itu rokok. Rokok, kan? Hatta kiai, ustadz, dai di sini rokok. Jangan sampai bangga dengan rokok. Wah, bangga bensinnya Jipo. Cara membukanya getrek gitu kan. Wah, sudah. Sehingga sampai-sampai bukan cuma di rumah merokok, di pasar merokok, di mobil merokok, di masjid saja merokok. Di masjid saja merokok. Mau sholat merokok, habis sholat merokok, lagi ngaji merokok, lagi dengerin Nabi diceritakan merokok aja terus. Ya, kalau Buya tidak menganggap rokok itu haram. Dan begitulah jumhurnya para ulama-ulama umat Islam, jumhurnya nggak menganggap haram, nggak. Ya, itu hanya makruh saja. Ya, nggak menganggap haram. Namun ketika ini rokok ini menonjol, menjadi lambang, kan? Menjadi syiar, ini nggak baik juga nih, apalagi para kiai. Maaf ya, ini maaf nih para kiai nih, para ustadz, para dai, maaf gitu kan? Maaf sekali, merokok tidak masalah, apalagi kiai niatnya bisa lebih bagus tuh. Tapi kan juga ini bisa menjadi uswah, suri toladan. Tapi kan suri toladannya bukan bagus. Ya. Nah ini kata santrinya, oh saya juga mau merokok. Nah, kenapa? Taklidan. Jadi taklid. Kan ini kan jadi bahaya juga. Ittiba'an li syekhina. Saya ittiba kepada guru saya. Guru saya aja merokok, masa muridnya gak merokok kan gitu kan. Jadi seolah merokok itu suatu hal yang ibadah atau sunnah. Walaupun memang iya dari sisi niat mungkin saja jadi ibadah, namun kan ini jangan jadi lambang. Jangan jadi lambang. Yang harus jadi lambang di para kiai ya bukan itu, siwak. Siwak yang harus jadi lambang, dikedepankan. Nanti merokok belakangan, ngumpet-ngumpet gitu. Ya kan? Siwak yang harus jadi apa? Lambang, kan? Baca kitab rotib di saku itu harus jadi lambang. Cerita Amarende dulu, ingat cerita Amarende. Suatu hari ama Eyang Rende, waliullah sahibul karomah yang masyhur, memburu. Beliau suka memburu. Ya, para pemburu itu diasuh oleh beliau. Memburu kemana? Ke hutan Garut. Memburu banteng dan ke hutan Garut sama Mbah Mansur muridnya. Mbah Mansur yang cerita. Waktu itu pas hari Jumat di hutan itu lagi hujan rincik-rincik, kira-kira jam 11 ya, di Tegalan yang banyak rumputnya. Biasanya hari Jumat pagi-pagi sebelum Jumatan suka ngaji kitab tertentu di Rende, di pesantren. Ini pas hari Jumat itu di hutan gitu kan. Lalu ini sedang dalam situasi memburu, kata Amarende kan, ngaji. Disuruh ngaji nih, semua pemburu suruh ngaji, termasuk Mbah Mansur ngaji. Karena kebiasaannya rutinannya hari Jumat sebelum Jumatan ngaji. Ya kalau sholat Jumat kan tidak ada kewajiban, kan? Tapi kalau ngaji kan tetap di mana saja bisa, ya. Ngaji, kata Mbah Mansur cerita,
mama gak bawa kitab. Bagaimana jawaban Amarende? Pang doraka-dorakana jelema lamun init-initan teu mawa kitab. Didikan seorang guru artinya manusia yang paling durhaka kalau bepergian tidak ada kitab. Mama Rene itu kitabnya di dalam kaos. Nah, kami mamawa ya. Jadi inget hanca, inget garapan, inget rutinan. Kitab apa dibawa? Nanti sampai ke hari Jumat, kitabnya dibawa. Sama Mbah Mansur muridnya gak bawa. Lalu bagaimana? Saat itu keluarlah karomahnya Amarende. Apa karomahnya? Kata Amarende, di mana kitab kamu? Ya di kobong. Mbah Mansur cerita, pikiran Mbah, ingatan Mbah, dibawa kuncinya di dalam lemari. Kuncinya dibawa moro kuncinya. Nah, kata Amarende, tunggu sebentar. Lalu Amarende melangkah, terhalang dengan beberapa pohon, kata Mbah Mansur. Lalu kembali lagi saat itu juga sambil membawa kitab Mbah dan tempat tintanya. Kan dulu pakai tinta, pakai kalam harupat dulu itu. Dengan kalamnya, kata Amarende, ini bukan kitab kamu. Iya. Terus ngaji sambil hujan. Tanya ke Mbah Mansur, Mbah kan hujan katanya. Kalau ngaji sama ajengan Rende, kan, meskipun hujan itu seperti kena daun talas, kena kitab itu. Selesai ngaji, kibringkan, ya sudah kering lagi. Allah. Setelah itu Mbah Mansur cerita, ini menyimpan rasa kaget, kagum gitu kan. Kagetnya gimana? Ini kan kitab Mbah, kan dari Leuweung Garut, hutan Garut ke Rende itu Cikalong Wetan kan jauh. Ini benar-benar kitab Mbah, tempat tintanya, kalamnya. Amarende cuma melangkahkan kaki beberapa langkah saja, terhalang beberapa pohon. Kembali lagi saat itu juga pingin cepat pulang, kata Mbah. Pingin membuktikan bener nggak ini kitab Mbah atau jadi dua atau gimana. Karena kuncinya dibawa. Datang ke kobong, sudah pulang, ternyata masih terkunci lemarinya. Ya, buka. Begitu dibuka sudah nggak ada kitab Mbah. Memang bener-bener kitab Mbah. Ajengan Rene kumaha ngambil nganyokot dari hutan Garut. Itulah wali Allah, ya kan? Amarene cerita kalau pang doraka-dorakana jelema mun init-initan tara bawa gitu. Kalau sekarang seolah jadi berganti. Jadi dianggap orang yang paling hebat, paling mulia, paling soleh kalau ndak bawa rokok di sakunya. Ini kan jadi berganti gitu kan. Walaupun mungkin tidak begitu juga niatnya ya. Itu mah cuma gelem aja, cuma hobi saja. Tapi kan hobi ini jadi kebablasan nanti kalau sudah menjadi apa? Bukan, kalau sudah menjadi lambang, menjadi syiar. Dalam pengajian kiai-kiai ini mulak rokok, mulak rokok. Di majelisnya mulak rokok, di masjid mulak rokok. Harusnya kan yang mulak kemenyan yang bagus, karena kemenyan itu wangi dan hadisnya jelas loh, ya. Malah sekarang jadi terbalik. Ada sebagian yang memang karena dia tidak paham, ya, yang membid'ahkan membakar kemenyan. Padahal membakar kemenyan itu sunnah. Itu kan wangi-wangian, gitu kan? Hadisnya jelas dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi, kan? Dibahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar kemenyan. Dalam kitab hadis Faidul Qadir yang disusun oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi, kan? Disebutkan di sana dalam banyak kitab.
Karena ajaran Islam ajaran kewangian, pakai minyak wangi, ya, lalu juga bakar kemenyan, apalagi di masjid dalam kumpulan-kumpulan bakar kemenyan, itu sunnah, kan? Itu sunnah. Sekarang malah terbalik, rokok seolah suatu hal yang sunnah, disebut wajib tarik ting, sunnah gitulah, gitu kan? Tapi bakar kemenyan jadi beda, kan? Ini terbalik. Ini kan terbalik. Makanya dalam pengajian berikutnya Buya minta kepada semua pengurus Asyifa, kepada semua ya jamaah MTB, agar ada setiap pengajian itu apa? Bakar kemenyan. Kemenyannya yang wangi, karena banyak kemenyan yang bau. Ada lagi kemenyan yang mengakibatkan batuk, jadi sesak gitu kan. Jangan menggunakan itu, jangan. Dengan apa? Dengan kayu gaharu. Kalau dengan kayu gaharu itu enak gitu, enak gitu kan, gak bikin batuk, nggak. Jadi kalau bikin batuk ya bener tuh kata orang-orang yang gak suka bakar kemenyan. Ya, itu mah nyaan bidah itu mah. Ya bikin batuk kan. Harusnya bikin wangi. Ya, bukan bikin batuk, gitu kan? Nah, jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, barokah, sebab hidayah bagi semua manusia, ya, bagi semua umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengajian ini mudah-mudahan menjadi sebab diampuni seluruh dosa kita, ditutupi oleh Allah semua aib kita, ditinggikan derajat kita, dan dikuatkan, ditetapkan iman Islam kita, ditambah-tambah martabatnya, tambah tinggi sampai kepada kesempurnaannya, sampai kepada makom ihsan dan kesempurnaannya. Dan semoga melalui majelis seperti ini segala doa-doa kita dikabul oleh Allah yang baik di sisi Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, besok ada pengajian di Katapang, tapi ba'da maghrib treng. Jadi kepada jamaah yang mau ikut hadir acara maulid di Katapang, jadi ba'da maghrib langsung, nggak lama, kira-kira sampai jam 8. Dari situ Buya mau lari ke Purwakarta. Dari Purwakarta kembali lagi ke sini, kemana? Ke Nagreg, kembali lagi ke Nagreg. Jadi agar siaga, habis maghrib langsung ke sana ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi